Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat ya. Tetap semangat untuk belajar. Khususnya hari ini kita akan belajar al-Islam ya. Yang mana al-Islam ini kita nanti akan lanjutkan materi kita, itu pelajaran indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala di halaman 29. Silakan anak-anak dibuka bukunya di halaman 29. Mari kita mulai dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga pelajaran kita nanti bisa dipahami dengan benar. Tentunya untuk Asmaul Husna, anak-anak nanti diharapkan bisa hafal tentang Asmaul Husna, artinya, kemudian contoh-contoh Asmaul Husna dan perilaku-perilaku yang di situ terkandung dalam Asmaul Husna tersebut. Karena apa, anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menjaga, menghafal ya Asmaul Husna itu, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini luar biasa. Silakan, jadi jangan bosan-bosan untuk menghafal dan mengamalkannya. Anak-anak sekalian, mari kita mulai halaman 29 ya. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, inilah materi kita yang bab yang kelima tentang Asmaul Husna ini, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang maha indah. Nama-nama Allah yang indah ya, yang sempurna. Dan apa? Nama-nama Allah ini juga mencakup sifat-sifatnya. Kayak contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Yang artinya maha pengasih. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha pengasih. Seperti itu. Jadi apa? Dan jumlahnya ada 99. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Dan semuanya itu agung dan sempurna. Kita wajib mengimani tentang Asmaul Husna ini. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimaninya. Karena salah satu bentuk kerukunan keimanan kita adalah iman kepada Allah, yang disitu mencakup nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan dalam hadisnya. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, silakan dibuka halaman 29. Itu kita hendaknya melafalkan, meyakini Asmaul Husna, dan kita gunakan untuk berdoa. Ya, bisa kita gunakan untuk berdoa. Misalkan, ya Razzaq, wahai pemberi rizki, berilah aku rizki yang banyak. Ya. Wahai yang maha pengasih, kasihanilah aku. Wahai yang maha penyayang, sayangilah aku. Nah, dan lain sebagainya. Itu silakan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan Asmaul Husna tadi. Anak-anak sekalian, kita lihat contoh yang pertama adalah As-Somad. Apa Nana? As-Somad ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Ayat berapa? Coba kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Nah, di sini di ayat yang kedua. Yang mana artinya apa As-Somad? As-Somad itu artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita meminta. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan suatu bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kalau dialah yang maha luar biasa, yang semuanya butuh kepada Allah. Jadi semua makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya makanya dari itu diwajibkan untuk kita semua untuk hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilakunya apa anak? Di antaranya yang pertama adalah menjadikan
Allah sebagai satu-satunya tempat meminta pertolongan. Ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita menjadikan Allah satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Dalam masalah dunia, dalam masalah akhirat. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita berusaha, karena Rasulullah juga menyebutkan apa? Khairukum, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat, ya, untuk orang lain. Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain itulah orang yang paling baik. Jadi kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti apa? Ya, kita bisa membantu dengan bentuk apa? Harta benda ataupun dengan pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Selanjutnya apa? Berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah. Nah, ini juga kita bantu teman kita di sekolah, teman kita di rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir. Apa artinya Al-Muqtadir? Al-Muqtadir adalah yang maha kuasa, yang maha menentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh alam semesta ini. Semua makhluk yang hidup, yang mati, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sehat, kita belum tentu besok akan tetap sehat. Tapi semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak sekalian, ya, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita harus mensyukuri semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian apa anak sekalian? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bagi Allah itu sangat mudah untuk menghidupkan, untuk mematikan, untuk menghancurkan, memberikan sesuatu, menahan sesuatu, itu bagi Allah sangat mudah sekali. Jadi semua yang ada dalam semesta ini adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu apa Nana? Kita sebagai orang yang beriman, perilaku kita adalah kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai satu-satunya tempat berlindung. Ya, satu-satunya tempat berlindung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan menentukan. Atau apa? Begitu juga kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, baik kebaikan misalkan mau beramal, beramal kebaikan, kita berlomba-lomba. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Yang pertama adalah rukun Islam yang kelima. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada puasa, ada haji. Yang lima itu. Kemudian apa? Amalan-amalan yang sunnah yang lainnya. Sholat sunnah sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, kemudian setelah maghrib, setelah isya. Nah, itu juga jangan sampai tertinggalkan. Nah, kemudian juga apa? Kita juga kenapa sih harus seperti itu? Karena kita juga tidak tahu kapan kita mati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan atau kejelekan kepada kita juga kita nggak tahu. Yang ketiga, ya, adalah al-muqaddim. Ya, al-muqaddim artinya adalah Allah yang maha mendahulukan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sejak zaman dahulu kala. Sebelum makhluk ini ada, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada. Ya, yang maha mendahului. Jadi tidak ada yang lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha dulu, yang mendahulukan, yang paling pertama. Dialah yang paling pertama, ya. Nah, jadi apa? Allah itu ada sebelum makhluknya ada. Makanya kita harus perilaku yang bisa kita contoh adalah berbuat kebaikan hendaknya lebih dulu. Jangan menunda-nunda. Kalau sudah dikasih tahu kebaikan, segera lakukan. Kemudian apa? Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kalau ini bermanfaat, lakukan. Kalau yang tidak bermanfaat, ditinggalkan. Kemudian apa lagi? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini sekarang lagi zamannya online. Pekerjaan hari ini dikerjakan hari ini, ya. Jangan sampai terlambat. Nanti kalau besok mengerjakannya,
anak-anak nanti akan tertinggal dengan pelajaran yang yang kemarin, dan sudah ada datang lagi pekerjaan yang baru. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, ya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang selanjutnya adalah al-baqi. Apa itu al-baqi? Artinya Allah Maha Kekal. Ya, Allah itu Maha Kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dari dulu sampai nanti nggak tahu kapan, ya, selamanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Dan tidak ada yang lebih kekal daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia apakah kekal? Tentunya tidak. Kita bisa lihat anak-anak sekalian, waktu kita kecil, sekarang tumbuh jadi anak-anak, tumbuh nanti jadi remaja, nanti lama-lama jadi orang tua, lama-lama jadi kakek nenek, ya, lama-lama juga meninggal. Itu bukti kalau kita itu enggak kekal. Begitu juga alam yang ada di sekitar kita, semuanya ada perubahan. Ini yang menunjukkan kalau itu suatu hal yang tidak kekal. Kalau kita beli pakaian baru, beli baju baru, sekarang baru, tentu nanti sebulan, 2 bulan lama-lama jadi tidak baru lagi, jadi bodol. Kita beli HP, sekarang mungkin HP-nya baru canggih, besok lama-lama rusak. Ini menunjukkan kalau alam semesta ini kita semua itu tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang kekal. Semuanya pasti mengalami perubahan, ya. Nah, makanya sebagai makhluk kita tidak pantas, ya, tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas untuk disembah karena kita enggak kekal, ya, tidak pantas dihormati melebihi sebagai manusia. Tapi kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini kalau Allah lah yang Maha Kekal. Itu anak-anak untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada berapa tadi? Ada as-somad yang artinya tempat meminta atau yang maha dibutuhkan. Kemudian al-muqtadir yang kedua. Apa itu al-muqtadir? Yang maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-muqaddim. Apa al-muqaddim? Yang maha mendahulukan. Yang keempat adalah al-baqi, yang artinya maha kekal. Ada 4 asmaul husna ini pada pelajaran hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti untuk latihan soal kita nanti kirim insyaallah, ya, di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.